Oke, merhaba semuanya. Gile, gak kerasa ya, udah akhir tahun 2022 aja. Padahal kayaknya baru kemarin gitu mulai perjuangan di tahun 2022. Tapi sekarang udah mau akhir aja, udah akhir mungkin kalau misalnya video ini di-upload. Udah selesai gitu perjuangan di tahun 2022 dan bakal mulai perjuangan di tahun 2023. By the way, gue jarang banget muncul di sini. Kayaknya terakhir muncul di sini tuh pas Idul Adha, Lebaran. Ya, Lebaran Idul Adha di Turki. Kacau, udah lama banget bulan apa itu terakhir? Bulan Juni, Juli. Ya, bulan itu kayaknya. Ya, mungkin sekarang sebenarnya gue pengen kayak ya update aja gitu tentang kehidupan gue setelah video itu. Jadi sebenarnya banyak banget kejadian yang telah terjadi beberapa bulan terakhir ini. Jujur sebenarnya di awal Januari salah satu tujuan yang pengen gue capai itu adalah konsisten lagi buat upload YouTube gitu sepekan sekali. Tapi ternyata nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya salah satu alasannya itu adalah ya prioritas. Aku dikirim ke sini kan buat belajar gitu kan, buat belajar dan prioritas utamanya otomatis ya belajar gitu jadi mahasiswa. Ya walaupun sebenarnya bikin video, edit video dan sebagainya itu kayak termasuk hobi banget gitu, tapi kayak terkadang tuh masih belum cukup gitu waktu buat belajar di sini karena mungkin bahasa Turki ya masalah utamanya. Apalagi gue tuh kayak ngerasa perbedaan banget transisi dari online ke offline tuh bener-bener kerasa banget. Yang awalnya kan di tahun 2021 akhir itu masih online itu ujian dan sebagainya masih online. Terusnya pas tahun 2022 awal itu masih ada beberapa pelajaran online tapi ujiannya udah offline. Nah, di situ benar-benar kayak wah, gua harus belajar lebih keras, gua harus belajar lebih keras gitu kan. Karena apa? Karena yang tanya pas online itu pelajaran masih bisa gue ulang beberapa kali gitu sampai gue paham banget karena hojanya itu kan ada rekaman video jadi masih bisa ulangin sampai paham. Tapi pas sekarang offline itu bener-bener udah nggak bisa, jadi ya udah mau nggak mau harus belajar lebih giat lagi, lebih double lagi gitu. Jadi ya itu salah satu alasan utama yang bener-bener paling kuat buat nggak bisa bikin video konsisten gitu. Ya mungkin pas awal-awal bikin channel ini tuh kan konsisten gitu kan, seminggu sekali, sebulan jadi 4 kali. Ya itu mungkin gara-gara awal banget pas lagi tomer ya. Jadi pas tomer itu ya nggak terlalu, kalau menurut gue sendiri nggak terlalu susah. Terusnya juga waktunya juga masih ya oke lah gitu, walaupun masih banyak PR tapi masih bisa langsung gue kerjain dalam waktu 1 jam 2 jam gitu, oke. Ya tapi jujur aja, aku nggak jago banget bahasa Turkinya. Jadi tahu diri gitu kan, tahu diri. Wah, bahasa Turki gue nggak jago gitu. Berarti otomatis belajarnya harus lebih double lagi. Ya itu sih sebenarnya salah satu alasan nggak bisa bikin video konsisten. Tapi buat gue is okay gitu kan. Ya namanya prioritas utamanya kesini buat belajar, jadi ya udah fokusnya ke belajar. Itu. Lanjut nih ya, jadi setelah dari Idul Adha Lebaran ya, Lebaran di Turki, gue nggak pulang di liburan musim panas. Pertama, gara-gara tiket pesawatnya itu mahal banget. Jadi itu sebenarnya salah satu sebab nggak bisa pulang. Ya namanya juga mahasiswa rantau. Kalau mau pulang juga harus bisa biayain sendiri gitu kan. Nggak mau, ya udahlah nggak usah minta orang tua terus gitu mikirnya. Oke, lanjut. Habis Idul Adha itu sebenarnya ada ujian ya, ujian dan sebagainya. Dan gue juga pindah ke rumah, ke apartemen ini baru-baru banget. Ya pokoknya abis pulang dari Indonesia beberapa bulan, 1 bulan 2 bulan masih di asrama, terusnya pindah ke apartemen. Ya salah satu alasan pindah ke apartemen juga sebenarnya itu salah satu alasannya, pengen bisa konsisten bikin video di YouTube. Tapi ternyata nggak bisa. Nah lanjut lagi, liburan musim panas. Nah liburan musim panas itu ada 3 bulan. Ya tahun lalu mungkin tahun 2021 ya, 2020 berapa sih, 2020 apa ya, pokoknya pas masih covid itu gue pulang ke Indonesia. Dan itu benar-benar
oke banget. Liburan di Indonesia tuh kayak wah, ternyata Indonesia enak ya gitu. Walaupun pas udah nyampe ke Turki lagi kerasa banget apa ya, negatifnya. Salah satunya itu adalah bahasa Turkinya udah mulai hilang. Nah itu makanya kayaknya kalau misalnya ada rencana pulang ke Indonesia lagi, kayaknya nggak bakal 3 bulan juga deh. Ya itu sebenarnya salah satu sebabnya, karena bahasa Turkinya bisa cepet hilang gitu. Oke, jadi liburan musim panas di Turki 3 bulan. Di 1 bulan pertama aku kayak ya udah istirahat aja. Terusnya ada beberapa kerjaan juga ya online dan sebagainya gitu, kayak ngurusin PPI juga di bagian humas, ada beberapa kerjaan dan sebagainya. Terusnya habis itu lanjut ikut summer class di kota Balıkesir. Nah ini kotanya sebenarnya nggak terlalu jauh dari Bursa, tapi tahu sendiri Bursa itu termasuk kota terbesar keempat di Turki. Jadi kayak ya perkembangannya itu udah bagus banget lah dibandingkan kota-kota yang masih di bawah-bawahnya gitu kan. Nah, jadi pas nyampe di kota Balıkesir itu sebenarnya kayak oke, keren nih kayaknya kotanya gitu. Termasuk Büyükşehir atau kota besar lah gitu. Ternyata pas udah nyampe, oh gini ternyata, oke, bis masih ada ini sebagainya, oke. Tapi karena waktu itu aku tinggalnya di KK, di Kaykayur ya, di asrama pemerintah di Turki. Aku masuk dan ternyata pas udah nyampe itu kayak wah, asramanya kacau. Itu kayak emang kayak apa ya, kayak asrama yang khusus buat di liburan musim panas gitu. Kalau misalnya emang ada eh, orang-orang atau mahasiswa yang pengen eh, masuk ke kelas musim panas itu ya tinggalnya di situ biasanya. Dan ternyata emang sih lebih murah, tapi ya gitu, fasilitasnya kayak bener-bener kayak gue balik lagi ke pondok pesantren pas SMA SMP dulu. Kamar mandi bareng, kamar mandinya bareng gitu, kayak ya umum lah. Terusnya satu kamar itu berlima. Pokoknya bener-bener adalah nggak usah deh, nggak usah ceritain, kayak gak mau lagi kayaknya bakal kalau kesana. Satu lagi buat transportasinya dari asrama buat ke kampus itu sekitar 1 jaman jaraknya, jadi nggak bakal bisa jalan, nggak bakal bisa naik sepeda. Jadi cuma bisa salah satunya naik bis, dan bis buat ke arah kampus itu cuma ada 1 bis. Wah itu bener-bener kayak oke. Nggak bisa ceritain lagi. Oke, lanjut. Terusnya udah tuh gue summer class selama 1 bulan, ya 4 pekanan gitu. Habis itu pulang deh ke Bursa lagi. Nah di Bursa emang niatnya tuh tadi kayaknya pengen part time aja gitu sambil kerja buat ya lumayan lah nambah-nambah cuan gitu kan. Akhirnya pulang nyari-nyari kerjaan, ada kenalan beberapa temen nawarin, nih ayo nih ada kerjaan kayak gini. Ternyata kerjaannya buat kayak ngelipetin apa ya, barang buat dikirim ke kargo. Oke, gue ikutan dan uangnya juga lumayan, dan apa ya, atasannya juga kayak pengennya ya udah kamu bisanya kerja kapan datang, kalau misalnya nggak bisa ya udah, kalau misalnya nggak bisa nggak dapet uang, kalau misalnya datang dapet uang begitu. Oke, gitu kan. Emang kayak gue juga pengennya kayak gitu kayak ya udah kerjanya pas gue pengen, kalau misalnya enggak ya udah nanti dulu gitu. Akhirnya udah kerja selama hampir 5 hari, dapat informasi dari temen lagi. Tapi ini bukan tentang pekerjaan, liburan. Ada namanya summer camp. Nah di Turki tuh sering banget ada kegiatan-kegiatan kayak gini, kegiatan buat apa ya, pemuda-pemuda yang ada di Turki gitu, buat international student, bisa juga buat ya orang-orang Turkinya doang gitu. Biasanya kegiatan kayak gini itu udah dibiayain gitu, ya nggak tahu biayain dari mana, tapi pasti dari panitia sama dari lembaga-lembaga gitu, yang lembaga-lembaga internasional lah. Jadi biasanya kita datang ya udah kita ikutin programnya, ikutin acaranya, biasanya ada seminar gitu dan sebagainya, ya udah, tapi semua biaya udah ditanggung gitu. Paling kalau misalnya mau jajan ya dari kita sendiri, gitu doang. Akhirnya ditawarin itu, terusnya akhirnya ikutan deh. Lagian juga acaranya di kota Antalya, jadi ya siapa yang nggak mau datang gitu kan, gratis. Terusnya juga kayaknya gue juga apa ya, kayak pengen banget itu ke kota Antalya. Ya udah di situ gue berekspektasi tinggi sama acaranya, karena pengen banget kan ke kota Antalya. Dia tuh juga pengennya keliling
kotanya gitu. Dan ternyata namanya gratis ya kan, namanya gratis, jadi ternyata kita dikirimnya bukan di kotanya, kita acaranya itu di hampir ke apa ya, termasuk bilangnya koi kayaknya. Malaysia kayak apa ya, daerahnya itu beda, daerahnya itu bukan di kotanya, di yang jauh. Tapi emang di sana itu lebih banyak sejarahnya, sama apa ya, tempat wisatanya itu lebih oke ternyata. Dan pas gue jalanin juga oke bener. Kayak ada museum-museum, terus ada kota yang di bawah laut, ya pokoknya banyak deh, banyak banget yang bisa dijelajahin gitu. Ternyata oke juga. Dan yaudah, ya namanya ikutan acara gratis, ya udah apa yang dikasih ya alhamdulillah gitu kan, gak usah muluk-muluk lah. Tapi bener-bener kayak seru banget. Dari situ gue juga banyak banget pembelajaran ya, kayak pokoknya sejarah lah, lebih banyaknya tentang sejarah. Nah sebenarnya salah satu yang paling gue suka kuliah di Turki itu ini sih sebenarnya, ketika kita pengen belajar sejarah, kita bisa langsung datang ke tempatnya gitu, asal ada cuannya sebenarnya. Nah sebenarnya juga salah satunya ini kayak apa ya, kayak kemarin tuh gue nggak tahu tuh awalnya tentang sejarah kayak Myrakhenti itu. Terus juga ada apa lagi, yang kota di bawah laut tenggelam gara-gara apa ya, gara-gara air lautnya itu naik. Itu bener-bener awalnya nggak tahu. Oh ya, kayak Kowa Adase itu namanya. Nah itu bener-bener awalnya nggak tahu, pas di situ jadi tahu dan bisa langsung ngeliat gitu sejarah. Dan ternyata asik juga ya belajar sejarah. Jujur aja awalnya itu pas dari SD, SMP, SMA kayaknya gue tuh paling gak suka sebenarnya sama belajar sejarah ya. Karena apa? Karena kayak apa ya, mungkin dulu mikirnya kayak ngapain sih belajar sejarah yang udah dulu masih aja dipelajarin gitu. Padahal kan sebenarnya kita bisa pelajarin apa yang udah terjadi di zaman dulu gitu kan. Ya termasuknya kayak yang bisa langsung aku lihat gitu di yang kemarin gitu kan, pas di Antalya. Dan ternyata emang seru gitu belajar sejarah, bisa apalagi bisa langsung ngeliat. Nah ini nih sebenarnya salah satu keuntungan kuliah di Turki. Oke lanjut, acaranya summer camp ini worth it lah buat acara gratis, dan pembelajaran juga dapat gitu buat aku sendiri. Alhamdulillah banget ikut acara itu. Seneng banget bisa diajak juga sama teman. Pokoknya udah selesai acara itu 3 hari, balik lagi lah ke bursa. Niatnya pengen balik lagi buat kerja yang kargo itu, yang nyiapin buat kargo. Tapi ternyata baru nyampe bursa itu sebenarnya pas lagi di jalan pengen pulang ke bursa juga udah di chat sebenarnya. Nih ada lomba short movie buat PPI Turki. Ya udah, gua diajak buat jadi pemerannya. Oke lah, beberapa hari syuting, berapa kali taking, ulang sampai akhirnya jadi. Oh ya, pengumumannya juga baru kemarin banget diumumin. Walaupun bursa nggak menang, PPI bursa nggak menang, tapi kita masuk ke 5 short movie terbaik di antara PPI lainnya, dan alhamdulillah dapat hadiah lah, hadiah kecil tapi oke. Habis itu masuk lagi ke kerja yang kargo, kan emang seniatnya gitu kan, lumayan juga dapat uangnya. Sampai akhirnya ada temen lagi yang ngechat, ya nelpon malah, ada temen pengen ke Turki, bisa nggak bantuin gitu buat keliling-keliling Turki. Ya gimana gitu kan, kalau misalnya ada cuannya juga mau lah gitu. Akhirnya mikir mau lanjut di yang kargo atau ngambil itu buat beberapa hari doang, 7 hari. Dan ternyata oke, langsung lah gue ambil buat jadi guide buat di Turki. Ya kayaknya cuma 7 hari deh, 7 hari. Ya 7 hari, dan itu bener-bener seru banget. Namanya guide kan semuanya dibiayain. Aduh, kameranya panas. Lanjut lagi, tadi udah nyampe apa ya, nge-guide. Ya, jadi pas musim panas itu nge-guide 7 hari, ya seminggu lah. Itu bener-bener hari apa ya, pekan-pekan terakhir sebelum masuk kelas. Karena kayak apa ya, gue udah ngasih space buat 7 hari sebelum masuk kelas itu. Ya udah, gue pengen istirahat aja gitu, pengen persiapin juga buat masuk kelas. Jadi 7 hari selama nge-guide ini bener-bener wah kacau banget, paling seru kayaknya. Ini termasuk jalan-jalan yang paling seru dan paling oke. Pertama itu gue keliling di bursa. Ya gue ajak deh itu kemana-mana deh yang pengen
dikelilingin, termasuk kayak ke Gunung Uluda pasti, Masjid Ulu Jami, terus yang top kape ya, top Hani saat kulesi ya, pokoknya lupa lagi namanya, kacau. Udah tuh beberapa hari istirahat, lanjut tiba-tiba pengen ke Ankara. Dan kacaunya ke Ankara pengennya cuma 1 hari. Wah itu bener-bener gile sih, oke gitu. Tapi tetap aja aku tetap bawa ganti baju dan sebagainya gitu kan ya, persiapan lah buat ke Ankara. Berangkat pagi jam 8, terusnya nyampe di Ankara tuh ya jam 4-an gitu, soalnya kan perjalanan 6 jam ya, jam 5-an lah. Langsung ke salah satu yang pengen dituju adalah Anat Kabir ya. Ziarah ceritanya, ziarah ke makam bapak. Ya udah, ziarah ke makam bapak. Habis itu tiba-tiba aku nawarin, kan emang sebenarnya bapak ini pengennya ke apa, ke Kapadokia, pengen naik balon, tapi karena dari Bursa itu jauh banget ya, sekitar 10 jam kalau naik bis. Nah aku tawarin lah pas di Ankara, karena dari Ankara buat ke Kapadokia itu kira-kira cuma 3 jaman. Ya udah aku tawarin, ternyata langsung gas. Padahal bapaknya nggak bawa, bapak sama anaknya ini nggak bawa baju ganti. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita langsung gas. Katanya ya udah gas ke Kapadokia. Dan di Kapadokia juga emang niatnya cuma 1 malam gitu. Jadi datang malam, paginya itu pengen langsung naik balon. Tapi ternyata nggak bisa karena tiba-tiba cuacanya nggak mendukung. Jadi ya udah kita semalam lagi di Kapadokia dan akhirnya naik balon. Tadinya tuh bener-bener aku nggak mau banget ya, karena kayak ngerasa ngerepotin banget buat bapaknya, ngebayarin aku juga kan buat naik balon, dan yang harganya itu bener-bener gila, kacau. 210 euro dong, sekitar 3000 tele lebih ya, 3500 telean lah. Itu berarti 3 jutaan. Wah itu bener-bener kacau, cuma buat naik balon 45 menit. Oke sih, pas naiknya itu oke, bener-bener pemandangannya kelihatan semua, Kapadokia itu bener-bener kelihatan banget. Dan itu benar-benar salah satu pengalaman yang wah kayaknya nggak bakal pernah bisa aku lupain. Tapi kalau misalnya emang ada yang pengen ngajakin lagi, langsung kita gas. Tapi bener nggak bisa bayar sendiri, please bayarin. Pengen banget lagi, sumpah. Terusnya di Kapadokia juga kita keliling beberapa tempat, kayak ke underground city. Terusnya juga ada kayak apa ya, menara Utshisar. Di situ bapaknya aku ajak pengen naik ke atas apa enggak, ke atas menaranya, tapi kayaknya emang bener udah nggak kuat buat naik ke atas kayaknya. Jadi ya udah aku coba naik ke atas karena bener-bener kangen banget buat naik gunung. Nah tadinya itu juga pas musim panas ini niatnya pengen naik gunung, tapi apa ya, semua peralatannya kan beda ya di Indo sama di sini. Jadi aku juga nggak bawa peralatan yang ada di Indo ke Turki. Jadi ya udah belum siap deh pokoknya peralatan. Jadi kalau sekarang sih udah mulai persiapin beberapa, tapi ya pas itu bener-bener belum siap. Jadi yaudah deh, gak usah buat naik gunung. Oke, akhirnya pas di situ bener-bener kayak kerasa banget naik gunung, karena menaranya tinggi banget, sekitar berapa ya, ada kali 500, 800, 600 mdpl gitu. Bener-bener kece banget menaranya juga. Ada fotonya sama videonya, tapi udah gue share belum ya, tapi kayaknya ada di Kapadokia highlight di Instagram, bisa dilihat. Nah terus ya, abis itu udah tuh dari Kapadokia pulang. Nah udah tuh beberapa hari di Bursa istirahat dulu, 1 hari lah, kayak 1 hari di Bursa istirahat dulu. Abis itu langsung lanjut lagi ke Istanbul. Nah di Istanbul ini bener-bener gile. Di Istanbul aku dibayarin juga buat masuk hotel. Hotelnya itu kayaknya hotel bintang 5, dan itu bener-bener kece banget. Ya namanya guide, tugas aku bener-bener buat nemenin aja, bener-bener totalitas nih buat nemenin, mau kemana ayo pak saya temenin, mau kemana gitu. Sampai kan namanya juga orang Turki itu susah banget buat diajak pakai bahasa Inggris, dan jarang banget orang yang bisa bahasa Inggris. Bahkan yang di hotel juga kayaknya cuma beberapa doang yang bener-bener jago banget bahasa Inggrisnya. Jadi mau nggak mau aku tetap selalu bahasanya bahasa Turki gitu. Mau di mana juga ya udah bahasa Turki, karena mereka lebih paham sama bahasa Turki gitu kan. Oke, dan sebenarnya itu juga salah satu PR banget sih buat teman-teman yang pengen ke Turki gitu, yang pengen jadi turis lah ke Turki. Ya salah satu PR-nya usahain ada orang yang bisa bahasa Turki lah. Kalau misalnya emang susah buat nyarinya, bisa
calling santai bisa nemenin kok. Oke, lanjut lagi. Nah di Istanbul sebenarnya nggak terlalu banyak kelilingnya, cuma kayak ya yang penting-penting aja kayak Hagia Sophia, yang Sultan Ahmed Mediani itu, terus yang masuk ke top Hane, top Hane apa top Kape, di sini top Kape Saraya, terus yang keliling Bosphorus, terus yang juga masuk jalan lagi ke lumayan banyak sih tapi ya. Lebih banyaknya sebenarnya makan, tapi itu makannya yang bapak request itu selalu Hadramaut ya, kebuli, pokoknya kebuli nomor satu. Wah itu enak banget, bener-bener kayak langsung makan langsung kenyang gitu kan, dan harganya juga lebih oke sebenarnya kalau di Istanbul buat kebuli. Terusnya juga waktu itu aku coba ajak, mau nggak pak nyobain apa ya namanya, yang hits banget kan, ada tuh namanya stick tau lah, Saltby ya. Saltby itu bener-bener gile banget, oke banget. Diajak ternyata bapaknya mau gitu kan. Tadi itu cuma bercanda niatnya, kayak ini bercanda pak, di sini soalnya mahal banget ya. Terusnya juga kayaknya nggak kenyang nih kalau makan di situ. Soalnya kan yang biasanya makan di situ kan orang-orang yang kaya banget gitu kan, kayak Raffi Ahmad, artis-artis lah pokoknya, bener-bener sekali makan bisa 20 juta, 30 juta, 50 juta. Wah kacau. Tapi ternyata diajak mau, dan waktu itu bener-bener gile banget. Tapi sayangnya aku pengen rekam tapi ini bateraiku habis, jadi bener-bener kayak cuma bisa foto doang. Tapi ya setidaknya bisa ngerasain lah, wah ternyata kayak gini loh rasa makan di tempat mahal gitu kan. Oke lanjut, setelah itu udah selesai, bapaknya pulang, aku juga pulang ke bursa. Di bursa ada spare 1 pekan kosong, aku siapin buat kelas dan masuk lagi deh kelas. Nah karena ini tahun ajaran baru pertama di tahun ketiga ya, dan ternyata bener-bener susah juga. Jadi kayaknya aku udah mulai mulai fokus banget bener-bener buat belajar gitu, dan prioritas utama baik lagi buat belajar. Jadi ya nggak terlalu banyak sebenarnya yang aku kerjain, kayak cuma ya ikutan organisasi sama belajar. Dan kegiatan aku pas akhir-akhir bulan ini itu sih sebenarnya, organisasi, belajar, organisasi masuk ke PPI Bursa, dan alhamdulillah udah lengser sekarang akhir tahun ini, baru beberapa hari lalu, walaupun LPJ-nya masih ada persyaratan. Terusnya juga aku masuk PPI Dunia di bulan Oktober kemarin, Oktober November, lupa antara itu. Udah paling nggak terlalu banyak lagi yang aku kerjain. Oh iya ada juga, jadi mau masuk kelas itu ya udah aku bener-bener kayak pengen fokus aja masuk ke kelas karena tahun ajaran baru. Tapi di awal-awal bulan juga, awal-awal masuk kelas itu ada aku ikut masuk ke panitia tankap di medis juga. Itu benar-benar seru banget sama tim-tim medis semuanya. Makasih banget buat pembelajarannya, dan ya pokoknya pengalamannya benar-benar oke banget. Dapat pelajaran baru lagi sih ya setelah sekian lama nggak pernah ikutan P3K gitu kan. Terakhir ikutan P3K itu pas SMA. Itu juga SMA kelas 1. Wah itu bener udah lama banget, makanya pas nyampe ke Turki udah lama banget spare nggak pernah ikutan P3K. Jadi di sini kayak ulang-ulang pelajaran lagi, terusnya juga ingat-ingat lagi, terusnya digabungin sama pembelajaran yang udah aku dapetin di kampus. Jadi kombinasi lah, lebih oke kayaknya. Nah udah tuh Atankap itu cuma ada 2 hari. Habis itu lanjut lagi, masuk kelas lagi. Udah sampai sekarang emang prioritas utamanya kayaknya udah tuh satu belajar ya, pengen cepet lulus, amin. Sama satu lagi organisasi. Udah semenjak 5 bulan terakhir ini fokusnya ke sini sih ya, jadi prioritas belajar sama organisasi. Tapi mungkin kayaknya ini bakal jadi kiat-kiat di tahun 2023 nih ya. Aku pengen sih tahun 2023 kayak nggak terlalu fokus sama organisasi, tapi tetap fokus sama pembelajaran, ditambah juga pengen nyoba fokus lagi nih konsisten bikin konten-konten YouTube ini. Ya sebenarnya dari Januari tahun 2022 itu udah mulai konsisten tuh di Instagram. Tapi pas di tengah-tengah
itu bener-bener udah kayak pengen istirahat dulu sebenarnya cuma beberapa hari, tapi malah kebablasan sampai akhir tahun. Nah itu sih sebenarnya ya, sebagai konten kreator tuh sebenarnya salah satu permasalahannya adalah konsisten nih. Emang harus bener-bener jadi PR utama sih sebenarnya buat aku sendiri juga, konsisten itu. Apalagi sebagai mahasiswa yang bener-bener prioritasnya harusnya belajar gitu kan, tapi kan pengen juga gitu bisa sharing-sharing kayak gini kan. Dan mungkin buat di tahun selanjutnya kayaknya bakal sering bikin video kayak gini, gak terlalu banyak editing, tapi tetap ya udah kayak upload aja gitu, sharing ke updating gitu. Kayaknya oke juga sih, jadi apa ya, jadi ada sharing experience gitu loh, kayak aku juga bisa jadi punya dokumentasi gitu. Oh di tahun 2023 di pekan ini aku bikin kayak gini, aku begini gitu. Kayaknya seru juga gitu pikirnya gitu. Kayaknya jadi buat di tahun 2023 doain aja aku bisa tetap fokus di pelajaran, bisa fokus di organisasi, sama bisa fokus juga di konten YouTube ini. Dan mungkin ini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat juga buat teman-teman semua. Pokoknya perjuangan kalian udah selesai tahun 2022. Bikin lagi perjuangan-perjuangan buat di tahun 2023. Kita semangat, sukses bareng. Dan mati lagi nih. Kayaknya emang udah harus diselesain aja guys. Jadi kayaknya ini apa ya, kameranya nggak bisa panas. Dan sekarang juga sebenarnya udah jam 3. By the way, oh iya, by the way sekarang suhu di luar sebenarnya berapa derajat nih? Ayolah. Dan suhu di luar 4 derajat. Jadi emang sebenarnya dingin, makanya aku pakai jaket. Gila ya, pokoknya seru banget sih. Dah, kayaknya udah mungkin ini aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Pokoknya semangat terus buat teman-teman semuanya. Perjuangan di tahun 2022 udah selesai. Kita buat perjuangan-perjuangan lagi di tahun 2023. Pokoknya semangat, konsisten. Dah, kita sukses bareng. Dah, mungkin ini aja. Saya Rosyan Dimni. Salam anak rantau and stay healthy. Dadah, guys.